Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram, hadis ke 602 tentang as-siyamu fi Sya'ban, berpuasa di bulan Sya'ban. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban, muttafaqun alaih. Wa lafdhu li Muslim. Adalah Rasulullah berpuasa sehingga kami mengatakan dia tidak pernah berbuka, ya. Dan dia berbuka sehingga kami mengatakan dia tidak puasa. Nah, maksudnya Rasulullah itu kalau udah puasa, ya, nggak terlihat. Kadang puasa terus, ya, di satu kondisi. Kadang beliau berbuka terus, ya. Kayaknya nggak puasa-puasa, tapi ada satu saat puasa nggak buka-buka gitu. Dan aku tidak melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Jadi setahun ada 12 bulan, Rasulullah tidak pernah mempuasai 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau 1 bulan, ya, lebih banyak puasanya. Jadi dalam 1 bulan banyak puasa. Kalau penuh tadi Ramadan. Tapi kalau nggak penuh paling banyak ada di bulan Sya'ban. Ya, konon beliau itu puasanya setengah bulan. Ya, ketika sampai tanggal 15 beliau berhenti sampai tanggal 15 saja. Apa kesimpulan hadis ini? Pertama, kana sallallahu alaihi wasallam yusarid siyam ahyanan. Rasulullah kadang-kadang berpuasa secara beruntun. Wa yusira fitra ahyanan, dan kadang-kadang berbuka secara beruntun, puasa terus, kadang berbuka terus itu. Wa la'alahu yaf'alu ma yaqtadil hal min tajarrud minal istighal. Boleh jadi ini beliau lakukan karena tergantung kesibukan. Ya, kalau sibuk sekali beliau banyak berbuka. Tapi kalau banyak longgar beliau berpuasa. Fa yutabi'u shauma au yutabi'al iftar, maka kadang-kadang beliau beruntun puasanya atau beruntun berbukanya. Jadi susah ditebak. Yang kedua, yustahabul muslim yustahabul lil muslimi alla yakhalliya syahran minas siyam. Dianjurkan bagi muslim jangan sepi, ya, dari 1 bulan dari berpuasa. Jangan sampai ada bulan yang nggak puasa, itu singkatnya.
Jadi bulan demi bulan mestinya ada puasanya gitu. Yang ketiga, inna sauman nafli ghairu mukhtasin bisamin muayyan. Puasa sunnah tidak khusus pada waktu tertentu. Bal kullu sanah salihatun lahu. Setiap waktu boleh. Illa Ramadan wal idaini wa tasyriq. Kecuali Ramadan, 2 Id dan tasyrik. Jadi maksudnya puasa sunnahnya. Ya, puasa sunnah tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan, 2 Id dan hari tasyrik. Nah, kalau Ramadan wajib ya. Kalau Id, 2 Id dan tasyrik haram. Yang keempat, kana takhsisu Sya'ban bi katsrat siyam liqaunihi turfa'u fi a'malu ibad. Rasulullah mengkhususkan Sya'ban dengan puasa lebih banyak karena di bulan Sya'ban amal-amal diangkat, amal-amal ditutup. Maka ramai di kalangan Syafi'iyah bulan Sya'ban itu dengan rowahan. Rowah itu bentuk jamak dari arwah, bentuk jamak dari roh. Asalnya arwah, tapi karena orang kita susah bacanya rowah. Rowahan, jadi arwah-arwah. Jadi arwah-arwah pada pulang, katanya. Mereka punya keyakinan. Ya, itu jadi menunya juga lebih lengkap. Jadi menu paling lengkap yang dilakukan oleh masyarakat sini ya rowahan itu di bulan tanggal 15. Ya, nisfu Sya'ban. Nisfu itu separuh. Ya. Tapi mereka nggak puasa, itu salahnya. Malah sedekah gitu ya. Sedekah dengan jamuan yang komplit itu ya di rewahan itu. Kalau biasanya cuma telur setengah ada di atas nasi, tapi kalau rewahan lengkap. Nasi uduk, telurnya juga mewah, terus apa-apa. Pokoknya paling lengkap itu di rewahan. Komplit. Yang kelima, rawa Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah yang Muharram. Diharamkan perang, ya, yaitu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut, ya, 1 bulan terpisah, yaitu bulan ke-7, bulan Rajab. Wa afdal salat ba'dal faridah salatul lail. Salat terbaik setelah wajib adalah salat malam. Wa ma'adzalika aktsara nabi minasyam fi Sya'ban dunal Muharram. Meskipun begitu, meskipun puasa terbaik setelah Ramadan itu puasa di bulan-bulan hurum, ya, bulan-bulan yang diharamkan. Tapi kalau banyaknya puasa secara berturut di 1 bulan, beliau memilih bulan Sya'ban, ya, yaitu bulan ke-8. Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10. La'allahu lam ya'lam fadla Muharram ila fi akhir hayatih. Kata sementara ahli, boleh jadi beliau belum tahu keutamaan Muharram tadinya. Boleh jadi beliau nggak tahu keutamaan bulan yang diharamkan kecuali di akhir hayatnya. Maksudnya ada petunjuk bahwa bulan Muharram itu lebih baik itu menjelang kematian beliau. Boleh jadi, tapi qabla tamakun min saumih aw la'alau kana yaridu lahu azaran, atau karena di saat-saat beliau hijrah, ya, bulan-bulan atau tahun-tahun
hijrah pertama, itu beliau sibuk dengan perang. Ya, nanti kalau udah futuh, itu sudah tidak ada perang, sehingga beliau longgar, puasa dengan hari yang lebih banyak. Tamna'u min iktsari shaum fihi kasafar, sehingga membuat beliau tidak banyak puasa karena banyak safar. Wa maradin wa ghairiha, atau sakit dan sebagainya. Aw annal Muharram afdalu syahril haram, atau karena Muharram afdalu syuhur, sebaik-baik tahun. Wa Sya'ban afdalu baqiyatu syuhur ada Ramadan. Jadi kalau mau diurut, Ramadan yang terbaik, ya, wajib. Kemudian Asyhurul Hurum, baru Sya'ban katanya. Yang keenam, lam yastakmil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama ghairi Ramadan li'alla yuzannu wujubahu. Rasulullah tidak pernah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Karena beliau khawatir kalau sampai dilakukan nanti dikira wajib. Yang ketujuh, rawa Muslim aidan kana yasumu Sya'ban kullah. Ada riwayat pada Muslim, pada hadis yang dikumpulkan oleh Muslim, beliau puasa Sya'ban seluruhnya. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Dalam tulisan yang lain, beliau mempuasai Sya'ban kecuali sedikit. Jadi kebanyakan di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban beliau puasa. Wasani mufasir wabayan li'ana kullahu muraduha ghalibuhu. Nah, kebiasaan beliau begitu. Wali'ana Sya'ban turfa'u amal ibad fi sunnatihim. Karena di bulan Sya'ban amal-amal hamba dilaporkan naik ke langit. Ini terdapat keterangannya dalam Al-Muhadzab, Majmu', Bayan, Mu'tamad, Minhaj, Mughnil Muhtaj, Hawi. Nah itu, ya. Catatan-catatan ini kutipan-kutipan dari buku-buku besar. Selanjutnya, Siyamul Ayyamul Bid, mempuasai hari-hari putih. Bid itu banyak putih, tapi yang dimaksud putih di sini yaitu tanggal 13, 14, 15. Ya, 13, 14, 15. Dari Abi Dzar radhiyallahu an, qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri salasata ayyam. Rasulullah menyuruh kami mempuasai setiap bulan 3 hari. Yaitu disebut dengan bid, yaitu 13, 14, dan 15. Hadis diriwayatkan oleh Nasa'i, Turmudi, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Apa kesimpulan di sini? Yustahabu siyamul ayyamul bid min kulli syahr. Dianjurkan kita berpuasa di hari-hari putih setiap bulan, yaitu 13, 14, 15. Wa fiha ahaditsul katsirah. Hadisnya banyak. Minha haditsu Abi Dzar radhiyallahu an al-madhkur. Di antaranya adalah dirawikan oleh Abi Dzar. Kemudian Abu Hurairah. Ya. Apa redaksinya? Awsani khalili bisalasati syam. Berwasiat kepadaku khalilku, kekasihku, ya maksudnya Nabi Muhammad, dengan 3. Bisalasin. Beliau berpesan 3 hal. 1, siyami salasati ayyam min kulli syahr. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, wa raq'atid duha. 2 rakaat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anama. Dan witir sebelum tidur. Ini wasiat beliau ya. Padahal witir bagusnya sudah tidur ya. Nah, tapi ini tergantung orang, tergantung momen ya. Kalau kita yakin bisa bangun malam, ya bagusnya tidur dulu. Tapi kalau kita nggak yakin karena suatu kesibukan, bisa jadi dalam perjalanan, jadi
sunnah, sholat sunnah yang tetap dianjurkan meskipun dalam perjalanan itu ada dua. Ya, pertama qobliyah subuh. Qobliyah subuh, sebut sholat fajar, sunnah fajar. Walaupun kita safar, itu disunahkan tetap dijalankan. Tapi yang lain-lain tidak dilakukan oleh Rasulullah. Qobliyah dan ba'diyah selain fajar. Ya, contohnya zuhur, sebelum dan sesudah zuhur, setelah asar, sebelum asar itu sunnah ghair muakkad ya. Sebelum maghrib, sesudah isya, sesudah maghrib, sesudah isya, nah itu kalau beliau safar, beliau tidak jalankan. Pokoknya hanya dua sajalah. Ya, pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, sholat witir. Minimal 1. Ya, minimal. Tapi ya serendah-rendahnya sempurna adanya 3. Walaupun kita safar. Yang itu menandakan sholat sunnah yang kuat. Kemudian wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, Rasulullah menyuruh kami an nasuma al-bidha, agar kami mempuasai hari-hari putih, hari-hari purnama ya. 13, 14, 15. Jadi purnamanya bulan itu bukan 15, 14 setengah sebenarnya. Karena bulan Arab itu kan 29, 30, 29, 30. Jadi kurang lebih 14 setengah. Tapi diambil tengahnya 14. 13, 14, 15. Yaitu 13, 14, 15. Waqala hunna kaihatid dahr. Rasulullah mengatakan seperti tahun katanya. Jadi kalau maksudnya gini, kan 1 dibayar 10. Itu kan? Sebulan itu kan 30 hari rata-rata. Ya, maka 1 dibayar 10 berarti kita 3. Jadi kalau kita membiasakan sebulan puasa 3 hari, maka seakan-akan kita berpuasa setahun. Kan sebulan 3, sebulan 3. Itu 1 dibayar 10, 1 dibayar 10. Ya, jadi setiap saat kita dianggap berpuasa. Yang kedua, yusannu saumu salati ayyam min kulli syahr. Kita dianjurkan berpuasa 3 hari setiap bulan. Walau ghaira ayyamil bid, walaupun bukan di purnama tadi, ya, hari-hari putih. Ya, walaupun bukan 13, 14, 15, tidak mengurangi kesunahan. Kalau kita luput 13, 14, 15, kita masih sunnah melakukan 3. Pokoknya sebulan 3 hari. 5 rawa Abu Qatadah radhiyallahu an, karena hadis yang dirawikan oleh Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, saumu thalathati min kulli syahr, saumud dahri. Puasa 3 hari setiap bulan adalah puasa 1 tahun. Ya, jadi kalau setiap bulan kita 3 hari kan 1 dibayar 10, 1 dibayar 10. Terus saja. Maka kita dianggap puasa setahun. Wa yusanu an takuna ayyamal bid, dan dianjurkan kalau kita memilih 3 itu adalah 13, 14, 15. Dianjurkan. Tapi kalau nggak dapat yang itu, sisanya masih bisa. Pokoknya sebulan 3. Fa in samaha ata bisanatain. Kalau dia mempuasai, ya, artinya 3 hari dipuasain, terus hari-hari putih 13, 14, 15 juga dipuasain juga, maka berarti dia telah puasa 2 tahun. Tuh, katanya gitu ya. Ini kalau terus menerus, kama yusannu ayyamasud. Begitu juga kita dianjurkan berpuasa hari-hari hitam. Kan hari putih tadi. Hari-hari hitam itu kapan? Hari hitam itu tanggal 28 dan 29
28, 29, 28 katanya. Wataliyai, dan yang dua yang ikut. Hari-hari hitam itu berarti 3 hari ya. Berarti 28, 29, 30. Jadi bulan hitam maksudnya. Ya. Kalau tengah-tengah itu namanya Ayyamul Bid. Ya, ini lain dari purnama apa? Namanya Sud. Hari-hari hitam. Jadi lagi nggak keluar bulannya. Kan Rasulullah berpesan kalau 3 hari itu sebaiknya Ayyamul Bid, tapi kalau nggak bisa Ayyamul Bid ya 3 hari bebas. Berarti itu fleksibel. Tapi kalau kita bisa, pilihlah yang 13, 14, 15. Jadi afdal. Ya. Li ta'mimil ayyamil bid bin nur. Wa tsaniya kasbi sawad fayakunu shaumul awal syukran wa tsaniya li tabi kasbi sawad. Yang pertama katanya itu, kalau kita puasa 13, 14, 15 berarti kita bersyukur. Yang kedua, ini namanya hikmah ya. Belum tentu benar karena ini ijtihad kan. Yang kedua, li talabi kasbi sawad, kita berpuasa di bulan-bulan hitam, maksudnya bulan-bulan enggak terbit ya. Li anasyara dhaifun qad asyrafa ala rajul rahil wa nasaba taswidu bidzalik. Berarti kita mencegah musibah. Kalau putih itu anggapannya nikmat, kalau hitam musibah. Ya, jadi kita kalau ada nikmat kita bersyukur dengan puasa. Kalau dapat musibah kita berpuasa supaya Allah hilangkan musibahnya. Maksudnya begitu. Wa nasaba taswidu bidzalik waqad warada targhib fi siyamisal ayyam min kulli syahrin fi ahadi katsirah. Adanya targhib, anjuran ya, imbauan untuk berpuasa 3 hari setiap bulan itu juga dilandasi oleh banyak hadis. Jadi kita kalau milih 3, kalau bisa 13, 14, 15. Tapi kalau nggak bisa kita boleh milih yang mana saja, bebas. Selanjutnya, iznu zauji li siyamil mar'ah tatawu'an. Izin suami untuk perempuan yang puasa sunnah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, la yahilul mar'a antasuma. Tidak halal seorang wanita, seorang istri ya. Tidak halal seorang istri berpuasa sementara suaminya ada. Maksudnya suaminya di rumah. Illa biidznih, kecuali seizinnya. Jadi melayani suami itu lebih dari puasa kalau begitu. Ya, sampai puasa aja harus izin suami. Mungkin kita akan bertanya, kita akan menjawab kayak nggak ada waktu lain aja. Ya nggak ada. Memang nggak ada. Kan ada suami-suami tertentu yang pulangnya pas jadwal. Ya kan? Terutama yang di offshore, itu yang di laut. Ya, dia pulang contohnya seminggu. Seminggu kan pulang perginya udah 2 hari, potong 5 hari, efektifnya di rumah. Nah, pas 5 hari itu istrinya puasa pisan, itu kan mengurangi. Jadi sebaiknya kalau suaminya begitu jangan puasa. Sarannya, disarankan jangan puasa kalau menghadapi suami yang waktunya terbatas. Tapi kalau suami saben hari di rumah sih lebih fleksibel ya, lebih longgar. Nah, kalau kepepet bagaimana? Suaminya head, tetap boleh disetubuhi, cuma ya dosa. Jadi kalau kepepet gimana? Ya boleh disetubuhi tetap. Ya, supaya dia terhindar dari zina. Cuma ya dosa. Kan itu kan kepepet namanya juga. Tuh, kalau orang-orang lain kan yang di offshore tuh nanti di drop sana tuh. Pelacur-pelacur ke kapal. Nah, kalau kita muslim kan memilih suci kan.
Ya caranya begitu. Atau bisa kiat-kiat lain. Pokoknya yang haram itu cuma itunya aja, area itunya aja. Sisanya boleh. Ya, namanya berhubungan itu kan bukan hanya itu saja katanya. Kenapa Anda kehilangan cara gitu kan? Ya, berkreasi lah. Jangan itu aja, bermacam-macam cara. Yang nggak boleh itunya saja, karena kotor. Ya, dan dubur, tetangganya. Sisanya boleh. Tapi kalau khawatir bakal nyemplung ke situ, itu baru haram. Kan makanya Imam Syafi'i membatasi dengkul sampai pusar. Dia membatasi. Ini zona 1. Zona 1. Takutnya, ya kan Nabi lagi nafsu kan. Jadi nggak mikir-mikir lagi gitu kan. Namanya udah disimpan lama, kerja di luar gitu kan, lama. Ya kalau sebenarnya ketemu sih nggak ada masalah. Yang nggak ketemu itu. Nah istrinya nggak bisa ikut karena sekolah kita kan menyangkut anak-anak. Ya gimana kalau istrinya ikut, dia harus menjamin anaknya sekolah, antar jemput gitu kan. Suaminya kerjanya begitu. Nanti kerja di sana 2 minggu, pulang seminggu itu. Dipotong pulang pergi 2 hari kan. Iya, kebanyakan. Iya. Iya. Bahkan kadang-kadang nggak bisa sebulan sekali. Kalau yang rutin sih mending. Ya seperti Konoko itu kan, itu di sana, Natuna, itu 2 minggu di sana, seminggu di rumah. 2 minggu di sana, seminggu di rumah. Tapi ada yang seminggu di sana, seminggu di rumah, waduh capek. Bolak-balik. Itu ya. Tapi ada juga yang bahkan berbulan-bulan, 3 bulan, itu kan. Kalau istri terhadap suami kuat, tapi kalau suami nggak kuat. Kalau lagi normal, itu kan. Nah, itu apa kesimpulannya hadis ini? Yahrumu ala mar'ah antasuma ghaira Ramadan. Haram bagi seorang istri puasa di luar Ramadan wa zaujuha hadir, kalau suaminya hadir. Kecuali Ramadan. Ramadan mau hadir nggak hadir ya wajib itu sih. Nggak perlu izin suami. Ya, kalau puasa Ramadan nggak perlu izin suami karena itu wajib. Tapi selain Ramadan harus izin suami kalau suaminya ada. Wan nahyu li tahrim. Larangan di sini adalah haram. Wa sababuhu anna zaujala haqqal istimta' fi kulli ayyam. Sebabnya adalah ya, suami punya hak untuk dilayani setiap hari. Wa haqqu fi wajibun al-fawr. Kewajiban melayani suami itu harus berimbang sesuai dengan haknya. Ya, jadi suami punya hak, tapi dalam waktu yang sama dia harus menjalani kewajiban. Nah, ada pasangan-pasangan di Indonesia menuntut hak, nggak menjalani kewajiban. Banyak pasangan-pasangan Indonesia begitu. Tidak menjalani kewajiban, tapi menuntut hak. Contohnya, suaminya tidak produktif, tapi pengen makannya yang enak-enak. Lah, belanjanya dari mana? Kadang-kadang nggak mikir. Ya kamu mintalah ke orang tuamu. Suaminya minta, nyuruh istri itu minta ke mertuanya. Waduh, udah ya. Ada yang begitu ya, kebanyakan begitu. Tuh, jadi kita nggak boleh begitu. Hak dan kewajiban berimbang. Kalau kewajiban kita sudah tidak penuh lagi, maka kita nego ulang. Dinego ulang. Tuh. Jadi gimana ini? Semua itu kita lakukan supaya menghindari perceraian. Ya kan? Sampai nanti ada ayat kan? Namanya waktu ya selalu bisa membuat kita berubah. Karena kan sudah tidak flat lagi, sudah tidak cantik lagi, suaminya rada kurang gairah. Maka bisa dinego.
Bisa dinego, istrinya mendekati bagaimana caranya supaya tidak terjadi perceraian. Jadi pinter-pinter lah nego ya. Kita lanjut. Yang kedua, tahrimu shaumul mar'ah biduni idzni zaujiha. Haram puasa seorang istri tanpa seizin suaminya. Mahmulun ala shaumi tatawwu wal mandub. Itu untuk puasa sunnah. Ya, ingat nih, bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan nggak perlu izin. Alladzi laisa lahu zamanun muayyan, tidak ditentukan waktunya. Kapan-kapan, sunnah apa? Semua sunnah. Tanpa izin suami, suaminya ada di rumah, maka nggak boleh. Kalau suaminya nggak di rumah ya nggak apa-apa. Nggak perlu izin itu, ya kan? Suaminya kerja di sana, di seberang. Minta izinnya nggak perlu, kan dia nggak ada di rumah. Jadi salah itu. Takut kurus. Takut kurus. Wa idza kana zaujuha muqiman fil balad, amma idza kana musafan falaha shaum. Adapun kalau suaminya musafir, maka seorang istri nggak perlu izin. Li'annahu la yata'atta minhu istimta. Karena tujuan tidak bolehnya itu ya memenuhi dalam rangka memenuhi hak suami. Jadi konon ada seorang sufi namanya Rabi'atul Adawiyah. Kalau beliau akan sholat malam, beliau tanya pada suaminya, apakah Anda punya keperluan dengan saya? Kalau dia enggak, nah, dia baru sholat malam. Tuh ya, Rabi'atul Adawiyah ini contoh yang baik. Nah, dia menjadi istri yang solehah, jadi sebelum dia kepada Allah, dia tanya dulu pada suaminya, apa perlu pada diri saya? Ya, perlu pada diri itu bukan hanya kenikmatan ya, apa mau bikin kopi apa-apa gitu kan. Apa yang Anda butuhkan dari diri saya sebelum dia menghadap Allah. Caranya begitu. Yang ketiga, idza kana zauju hadiran, kalau suaminya hadir, wasamat bi ghairi idzni. Soha saumuha ma'al itsmi. Tapi nekat istrinya puasa tanpa seizinnya. Ya, suaminya hadir, istrinya tetap puasa tanpa seizinnya. Maka puasanya tetap sah, cuma dosa. Ya buat apa itu kan? Wong puasa kan supaya dapat ganjaran. Dia puasa tapi dosa, buat apa? Wa in kana haraman. Jadi secara syariat meskipun dosa, tapi puasanya sah. Ya karena dari pagi dia nggak makan. Kasalati fid daril maghsubah, seperti sholat di tempat yang tidak diizinkan. Sholat di tempat yang nggak diizinkan, itu statusnya sama. Fa in alimat ridahu fayakunu dzalika ka idzni fala haraj alaihi. Tapi kalau istrinya tahu persis karena suami mencintainya, apapun yang dia minta pasti dikabulkan, apalagi ibadah. Ya, maka dia nggak perlu izin. Maka kalau kita nggak mau pegel ya udah izinnya umum. Ya, apalagi kita bebaskan kewajiban dia, udah kamu sudah sama-sama mengerti, mau-maumu lah, nggak perlu izin lagi. Kan enak kita. Jadi kalau kita merasa ruwet apa-apa izinnya digituin aja. Ya, kecuali masalah besar yang akan membuat keputusannya berbeda. Contohnya mau pergi ke tempat yang jauh, nah, itu harus izin. Tapi kalau sekedar ke warung, mau ke warung izin, nanti balik lagi kurang terasi izin lagi, aduh jauh. Kurang izin lagi. Ada yang kurang, cengek belum dibeli, izin lagi. Ya nggak perlu, tergantung nego lah kita suami istri. Ya kesepakatan, mana yang perlu, mana yang enggak. Ya. Yang keempat, ittafaqul ulama ala annal mar'a yahrumu alaihi shaumu tatawwu. Ulama sepakat istri haram berpuasa wa ba'lu hadir ila bi'idnihi. Sementara suaminya hadir kecuali seizinnya. Ulama sepakat. Ya, enggak boleh. Wa qala ba'dhum laisa li zauji jabruha ala an ta'khir qada ila Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan suami tidak punya hak ya untuk menyuruh istrinya
Qadanya ditunda. Kan qada mah wajib. Contohnya di waktu bulan Ramadan haid. Nah, kalau puasa kan wajib diganti. Lalu suaminya ngomong udah qada-qadanya nanti aja. Karena itu wajib masalahnya. Jadi suami tidak berhak untuk memaksa istri mempuasai qada pada bulan tertentu. Tidak berhak. Ya contohnya itulah kalau dia senggang ya udah dia suruh puasanya. Karena masalah wajib itu kan harus cepat ditunaikan ya. Jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu persis kapan ajal datang gitu kan. Takutnya masih ngutang. Ya? Iya. Nggak boleh seorang suami memaksa, udah nanti lagi aja gitu. Kalau qada ya. Sholat nggak diqada. Sholat wajib? Enggak diqada. Untuk orang haid kan? Iya enggak qada. Berat dia kalau qada Pak. Sholat kan nggak diqada kan? Lagi haid mah. Kalau puasa iya. Kalau sakit tetap harus dijalankan semampunya. Ya kalau pingsan nggak sadar nggak kena. Jadi sholat itu kewajiban selama kita sadar. Kalau kita nggak sadar, contohnya sedang dibius, ya nggak wajib. Tapi nanti kalau udah sadar, yang dia tinggalkan wajib diqada. Sebisa mungkin nggak ada alasan untuk tidak sholat. Contohnya saya lagi di atas bus, ya yang kamu bisa apa? Yang kamu bisa nggak ada air ya pakai tayamum, ya dari dinding-dinding jok, di jok juga bisa. Atau di tubuh kita kan ini ada debu, itu hanya formalitas saja, bukan untuk memborehi muka dengan tanah kan tujuan, hanya formalitas saja. Kalau tidur 24 jam saja. Habis kerja malam tidur 24 jam. Iya. 5 waktu lah. Iya. Diqada. Karena itu kan tidak permanen. Tapi kalau ketidaksadaran itu permanen, contohnya pikun, ya bebas sholat sudah. Contohnya koma. Iya. Kalau sifatnya sementara, ayan, contohnya ayan, ya sebelum zuhur dia ayan, kemudian sadar-sadar pulih kembali maghrib contohnya. Makanya sholat yang ditinggal harus diganti. Gitu cara. Ya, permanen. Ya, tapi kalau permanen ya bebas. Ya, contohnya ada pikun, kadang jam 10 sholat zuhur. Nanti jam 1 sholat lagi. Iya, saking semangat. Karena memori nggak bisa dibohongin. Jadi ketaatan itu walaupun orang dalam kondisi apa, dia tetap kalau memang dasarnya ini tetap menuntut gitu loh. Wa qala ba'dhum laha an taqda bi ghairi idni. Jadi kalau qada untuk perempuan dia boleh melakukan tanpa seizin suami. Maksudnya kalau saya sih anjurkan pilih-pilihlah. Kalau suaminya memang ada di rumah terbatas, ya jangan qada pas dia ada, itu kan? Ya, kalau sebenarnya. Tapi kalau dia saban hari ada, ya susah lah itu saban hari ada. Ya, segeralah itu, ya kan? Liana wajib wa yamil hadis ala tatawwaqila qada Ramadan yuqasu ala Ramadan. Qada di bulan Ramadan dikiaskan pada Ramadan katanya. Qada Ramadan dikiaskan atas Ramadan. Maksudnya nih qada selain Ramadan ya. Contohnya nazar dan sebagainya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fiqhut tataruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada persoalan yang masih mengganjal karena berdasarkan ayat Quran surat 5 ayat 44. Allah berfirman, "Wa malla a'udzubillahi minasyaitonir rajim."
wa malam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang berhukum, barang siapa yang tidak berhukum menggunakan hukum Allah, faulaika humul kafirun, maka dia kafir. Apakah kita sebagai orang Islam menerima kehadiran NKRI yang belum menjalankan hukum Allah ini tidak kafir? Itu yang menjadi pertanyaan, ya, sehingga orang-orang bangkit untuk menyerang itu karena ada perasaan seperti itu. Nah, kita tidak pakai hukum Islam, apa enggak kafir kita? Gitu kan? Ulama sepakat, ini diskusinya panjang, saya sudah belajar nih, ya, kurang lebih ada 20 halaman. Ulama sepakat, perintah yang tidak dijalankan, satu-satunya yang membuat orang Islam menjadi kafir adalah sholat. Ada kewajiban tidak dijalankan. Kan tadi itu ya, hukum pidana, hukum qisas, itu kan? Pencuri dipotong tangan, itu kan hukum Islam. Kalau ada orang Islam nggak menjalankan hukum Islam, satu-satunya yang membuat dia kafir adalah sholat. Kalau bukan sholat, tergantung. Kita akan tanya, kenapa kamu tidak menjalankan? Nah, kalau dia mengatakan, saya tidak menjalankan, saya meyakini bukan wajib. Nah, itu bahaya. Ulama mengatakan, itu nggak perlu menurut saya. Nah, itu malah bisa menjurus kepada kafir. Tapi kalau dia tidak menjalankan karena belum ada kesepakatan, seperti umumnya rata-rata kita, ya nggak ada kesepakatan. Karena untuk menjalankan hukum itu dibutuhkan kesepakatan. Dan kita belum ada kesepakatan. Ya, apalagi NKRI ini dibentuk menghindari 7 anak kalimat Piagam Jakarta gara-gara ada sekelompok orang dari timur berkeberatan. Ya, kalau 7 anak kalimat itu dijadikan undang-undang, menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini berarti nggak ada kesepakatan. Ya, terus kalau kita nggak mau bagaimana? Nah, kalau kita nggak mau, madaratnya lebih besar daripada maslahat. Memperhitungkan madarat, menghindari madarat, itu juga hal yang dibolehkan menurut ulama, ya. Nah, kita kembali ke sini. Hukum positif, konsekuensi, logis kesepakatan. Dengan dicoretnya 7 kata tersebut, berarti hudud tidak diterapkan di Indonesia. Lalu digunakan hukum pidana warisan Belanda. Nah, di zaman Ibnu Taimiyah, ada anak dari Genghis Khan. Kubilai Khan ya? Kubilai Khan. Anaknya Genghis Khan. Dia berhasil menjadi muslim. Ini katanya, cucunya muslim. Tapi beliau sepakat bukan hukum Islam yang dijalankan, namanya ya al-yasik. Kumpulan hukum itu al-yasik. Dia pilih-pilih, ada yang dipakai, ada yang enggak. Nah, Ibnu Taimiyah memberi komentar pada mereka, ini maksiat, bukan kafir. Menurut Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini hidup di zaman itu. Ya, Ibnu Taimiyah memberikan statement, mereka-mereka ini yang menolak hukum Islam ini maksiat, bukan kafir. Karena mereka tetap sholat. Mereka tetap sholat. Pokoknya ritual mereka jalankan. Cuma mereka tidak menggunakan hukum pidana. Hudud katanya. Rajam dan sebagainya. Nah, ini oleh ulama, pendapat Ibnu Taimiyah dengan zamannya ini disamakan dengan kondisi sekarang. Jadi orang-orang Islam di Indonesia yang tidak menjalankan hukum Islam itu bukan tidak mau, tapi belum ada kesepakatan gitu. Jadi beda dengan orang yang setuju dengan tidak setuju. Kita tidak setuju, cuma kita dihadapkan pada kesepakatan. Belum ada kesepakatan. Katanya gitu ya. Jawabnya kaidahnya ar-ridho bisyai ridho bima yatawaladu minhu. Ridho dengan sesuatu berarti ridho dengan konsekuensinya ini. Sebagian Muslim mengatakan begitu. Anda ridho dengan kondisi begini, berarti Anda ridho dengan produksinya. Ya, apa yang ditimbulkan. Kita tidak ridho. Kita tidak menganggap apa yang sekarang dicapai ini sudah final. Belum final kita. Ya,
Karena itu kita melakukan perbaikan demi perbaikan. Kan ada amandemen demi amandemen. Buktinya kan, kalau memang sudah final tidak akan ada amandemen. Kita kan ada amandemen terus ya, berubah terus. Nah, kemudian ada kaidah irtikabu akhafu dararain wa tahasya adzami mafsadatain. Salah satu dalil yang dipakai untuk membenarkan kondisi kita ini adalah memilih kemudaratan yang lebih kecil daripada memilih kemudaratan yang lebih kecil daripada kemudaratan yang besar. Jadi kalau kita tidak setuju, maka akan terjadi perpecahan. Perpecahan itu jauh lebih bahaya daripada maslahat. Sebab dalam hukum Islam, kalau kita menghadapi dua hal, madarat dan mafsadat, di situ ada kebaikan sekaligus ada kerusakan. Maka sebaiknya kita hindari. Ya, contohnya ada peminum khamr. Kita mendapati beberapa orang minum khamr. Tuh. Contohnya, di satu sisi kita melihat itu kemungkaran. Tapi kalau saya lawan, saya nggak kuat nantinya malah digebukin sama dia. Contohnya gitu. Maka sebaiknya kita jangan nasihati. Kalau kita nggak kuat. Jadi maksudnya kalau kita melakukan kemaslahatan, ya, nahi anil mungkar akan menimbulkan mafsadat, kitanya malah bisa jadi dibunuh. Sebaiknya kita menghindar. Nah, ini zaman Ibnu Taimiyah pernah terjadi, ya, ketika musuh sedang menenggak khamr. Sahabatnya mengatakan, itu kita omongi, kita rebut khamrnya. Jangan. Sebab kalau kita ambil, mereka nggak mabuk, mereka malah ngejar kita nantinya. Jadi mereka kalau lagi nggak mabuk, nanti ngejar kita. Biarin dia mabuk. Tuh ya, jadi kalau dalam satu momen sekaligus ada dua madarat dan mafsadat, sebaiknya kita hindari. Kita hanya amar ma'ruf nahi mungkar kalau kita mendapati sesuatu itu mulus maslahat. Beruntung gitu, keberuntungan, ya, atau kemaslahatan. Karena di sebuah negara atau kerajaan tidak mungkin tidak ada undang-undang pidana, itu kan? Memiliki sebuah negara merdeka yang berdaulat penuh adalah merupakan kemaslahatan yang besar. Tuh. Jadi kalau sampai negara Indonesia ini menjadi kacau karena kita memaksakan diri, itu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kita memaksakan diri, jadi akhirnya terjadi chaos, pemberontakan di mana-mana. Nah, itu jauh tidak baik. Ya. Pada saat membiarkannya menjadi gagal berdiri negara Indonesia yang bersatu karena menolak suatu permintaan dari masyarakat non-muslim di Indonesia Timur pada saat yang kritis itu adalah tidak tepat. Secara kaidah syar'i dikatakan sebagai berikut. Ya, dalam kaidah syar'i ini, li'anna tarkal khair katsir li ajri syarril qalil syarrun katsir. Meninggalkan kebaikan yang besar untuk keburukan yang kecil adalah merupakan keburukan yang besar. Maksudnya gimana? Kalau kita tidak memaksakan, akan terjadi persatuan. Kan kebaikan tuh. Ya, tapi keinginan kita tidak tercapai. Kecil kita, Pak. Hanya sekelompok saja. Ini akan membuat Indonesia kacau. Ya, itu masalah besar. Jadi kalau kita tidak ngalah, ya, ini justru keburukan yang besar. Kemudian Khawarij. Nah, Khawarij menganggap apapun alasannya, kalau orang tidak menjalankan hukum Islam, dia kafir. Kita bukan Khawarij. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat orang yang tidak menjalankan hukum harus ditanya dulu niatnya. Sama dengan orang nggak haji lah. Ya, dilihat dari sisi uangnya ada, rumahnya udah lunas, mobilnya juga sudah lunas, kok nggak daftar? Nah, nggak bisa kita lantas menuduh dia kafir, nggak boleh. Kita tanya dulu alasannya apa? Kenapa kamu nggak daftar? Waduh, karena saya dihadapkan pada kepentingan begini begitu, begini begitu. Nah, itu kita bisa terima. Jadi itu namanya kufrun duna kufrin, ya.
kufur terhadap nikmat yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Karena Allah menjanjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, ya, la fatahna alaihim barakatim minas sama, kami akan berbuka keberkahan langit dan bumi. Nah, kita belum setuju, kita belum mau, ya, maka Allah memberikan keberkatan juga nggak full. Iya, belum makmur. Tapi kalau kita memilih Islam secara utuh, pasti akan makmur. Apa yang menjadi kendala Indonesia nih? Kita negara yang sumber daya alamnya sangat kaya. Masalahnya korupsi. Ya kan? Nah, coba satu sisi. Sekarang satu dulu kita pakai. Siapapun yang mencuri bisa dibuktikan oleh pengadilan. Satu aja dulu kita ambil. Potong tangannya. Itu aja pasti akan membuat perubahan besar. Kalau di Cina kan tembak mati. Itu lebih berat. Islam tidak sampai tembak mati. Potong tangan. Tapi karena hukum Allah, pasti akan terjadi kemakmuran. Seharusnya sih orang Indonesia nggak perlu ada ancaman potong tangan baru berhenti korupsi sebenarnya sih. Nggak harus begitu. Ya, pokoknya nggak ada korupsi aja, pasti akan terlihat kemakmuran. Satu aja gitu lah. Nah, nanti kalau udah kuat, atau bisa begini, secara tadarruj namanya, bertahap. Kadar pencurian yang dipotong tangan digedein dulu. Barang siapa yang korupsi 1 M, ya, maka dipotong tangan. Nanti setiap 5 tahun ditinjau hukumnya tuh, dikecilin gitu. Kan minum khamr haram itu kan juga bertahap. Nah, itu dibuat bertahap. Contohnya digedein dulu. Siapa yang mencuri, barang siapa mencuri bisa dibuktikan pengadilan senilai 1 miliar, maka dipotong tangan contohnya. Ya, kemudian nanti setiap berapa tahun ditinjau kembali, dikecilin. Tuh. Menjadi 1/2 miliar, 1/4 miliar, terus saja begitu sampai ideal. Kita boleh begitu, tadarruj namanya, bertahap. Hukum tidak boleh syubhat. Jadi harus betul-betul dibuktikan dia mencuri. Jadi tidak boleh buruk sangka, tidak boleh emosi. Ya, karena antara yang berkuasa dengan yang berbuat beda partai contohnya. Sudah potong aja, cepat. Jangan begitu, harus betul-betul dibuktikan. Jadi kalau ada keraguan-raguan, maka dalam ajaran Islam lebih baik dibatalkan. Jadi Islam lebih memilih pembatalan kalau ada bukti yang nggak cukup, ya, bukti yang tidak cukup lebih baik dibatalkan. Kita menghindari hukuman, contohnya di zaman ulama, ya, Umar pernah membebaskan hukum potong tangan bagi pencuri. Ketika diadili, si pencuri mengatakan, saya bekerja pada beliau, tapi berapa bulan saya nggak digaji. Jadi saya mengambil, bukan mengambil punya dia, tapi mengambil hak saya yang nggak diberi. Tuh, akhirnya dibebaskan oleh Umar. Terus nanti ada ulama lagi, karena kita menduduki membebaskan satu tempat, ya, ditundukkan sama kita, ada yang berzina. Ketika diadili, saya belum tahu bahwa Islam mengharamkan zina, dibebaskan. Nah, tapi nanti kan kalau diulang lagi baru kena, gitu kan? Iya, saya nggak tahu. Emang nggak boleh ya? Contohnya begini ya, contoh di Indonesia saja, bahwa adanya hubungan sebelum menjadi suami istri, menurut saudara ya, menurut bapak-bapak sekalian yang hadir, itu terlarang nggak? Ini jangan bilang agama ya, menurut tradisi saudara, maksudnya masyarakat saudara berasal, gitu. Hubungan suami istri sebelum menjadi istri itu, maksudnya mereka sudah minat, lalu mereka sekamar, itu boleh nggak? Nah, saya pernah mendapati anak bos saya begitu. Saya tanya, kan saya dengan bos saya dulu kayak teman, oh kamu bolehin sih?
Oh kalau menurut adat kami nggak masalah katanya. Adat bukan agama. Nah itu menurut saya kan boleh jadi orang yang punya adat begini masuk Islam gitu loh. Lalu dia melakukan begitu dihukum. Nah, dia jawab, oh saya nggak tahu. Ah, bisa menjadi begitu. Jahiliyah kan bukan pas orang mirip ini buat bapaknya ini. Iya. Jadi artinya jangankan di zaman dulu, zaman sekarang pun saya pernah mendapati begitu. Kalau menurut adat kami nggak masalah Pak Ustadz. Temennya ngomong begitu. Loh, masih ada ya? Justru menurut kami dibolehin katanya. Supaya terdeteksi hamil apa enggak katanya. Memastikan. Jadi mereka memilih lebih baik ketahuan apa ya namanya? Iya sebelum nikah daripada sesudah. Jadi maksudnya begini, setelah menikah ternyata nggak punya anak, itu menjadi penyesalan yang lebih. Jadi kalau sampai ternyata nggak hamil, lebih baik bubaran gitu. Maksudnya nggak produktif. Jadi dicoba dulu. Itu ada pada, saya nggak tahu nih, saudara-saudara yang di Medan, itu karena dari Medan, apakah itu adat Medan atau adat keluarga dia saja? Kan saya heran tuh, saya tegur. Oh begitu sih? Oh menurut adat kami nggak apa-apa Pak. Yang penting sama-sama tahu dua keluarga itu. Kalau memang ternyata tidak hamil, maka batal. Gitu katanya. Ya jadi kalau pelanggaran harus ditanya dulu. Harus ditanya dulu. Nggak bisa serta-merta dihukum, nggak bisa. Jadi harus diumum. Kalau dalam hukum pidana ya, suatu perbuatan dianggap bersalah itu harus diumumkan dulu, ditaruh di lembaran negara. Contohnya yang baru-baru terjadi di Singapura adalah vape, rokok elektrik, itu dianggap narkoba oleh mereka, dimasukkan ke dalam pasal narkoba. Itu diumumkan dulu, sebab mereka tadinya nggak tahu. Nanti kalau kedapatan mengedarkan, Anda setara dengan narkoba. Ya, itu langkah berani ya Singapura ya. Demikianlah hadirin kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa semoga anak-anak kita hidupnya dimudahkan oleh Allah, diberkahi serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.